Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Justinus Kristianto Widiwadono, Direktur Pengembangan Standar Mekanika Energi, Elektronika, Transportasi, dan Teknologi Informasi dari Badan Standarisasi Nasional selaku narasumber pertama. Yang terhormat Ibu Lukmi Purwadari, STMSI selaku narasumber kedua, Direktur Pengendalian Pencemaran Udara, yang terhormat Bapak Bambang Setiarto, Hashud, Kepala Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah 5. Bapak Muhammad Ali Imron, Direktur CV Sinar Terang, Bapak Ibu Direktur Industri Knalpot di Purbalingga, juga Bapak Ibu undangan serta hadirin yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat taufik hidayah inayahnya kita bisa berkumpul dalam acara sosialisasi dan FGD knalpot racing menuju ke standar nasional Indonesia. Bagaimana kita tahu bahwa produk itu sudah sesuai dengan standar? Nah, untuk memastikan itu maka ada proses yang disebut dengan penilaian kesesuaian. Jadi penilaian kesesuaian adalah kegiatan untuk menilai bahwa barang, jasa, sistem proses atau personal itu telah memenuhi persyaratan acuan. Apakah itu standar atau spesifikasi lain yang diatur dalam regulasi. Itu juga ada yang menilai bahwa kesesuaiannya sudah dilakukan. Dalam penilaian kesesuaian itu termasuk di situ ada pengujian. Yang melakukan adalah lembaga tentunya testing laboratory atau laboratorium penguji. Ada juga sertifikasi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi. Itu adalah kesesuaian. Nah, tadi salah satu penilaian kesesuaian adalah sertifikasi. Jadi sertifikasi adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang tujuannya adalah adanya jaminan tertulis dari pihak ketiga, nih, bukan self declare, bahwa suatu barang jasa itu sudah memenuhi standar. Jadi yang melakukan sertifikasi pasti suatu institusi atau lembaga pihak ketiga. Nanti ada aturan bagaimana cara melakukan sertifikasi, nanti yang diatur di dalam namanya skema sertifikasi. Dan hasilnya adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini nanti yang bisa digunakan untuk mendaftar untuk mendapatkan izin untuk menggunakan tanda standar atau tanda SMP. Baru dengan tipe lama itu berbeda. Demikian juga saya kira dengan uji kebisingan. Nah, sekali lagi baku mutu kebisingan kendaraan bermotor tipe baru ini ada di Peraturan Menteri LHK nomor 56 tahun 2019 tentang baku mutu kebisingan kendaraan bermotor tipe baru dan kendaraan bermotor yang sedang diproduksi kategori M, N, dan kategori L. Ini merupakan revisi dari Permen LH nomor 7 tahun 2009. Artinya yang nomor 7 tahun 2009 ini sudah tidak berlaku gitu, diganti yang tahun 2019. Nah, bagaimana pemberlakuan Permen LHK nomor 56 tahun 2019 ini saya akan sampaikan secara sekilas. Ini artinya diberlakukan untuk kendaraan bermotor yang baru dihasilkan oleh pabrik gitu ya. Sistem pembuangan kendaraan bermotor, bahwa sistem pembuangan kendaraan bermotor adalah saluran untuk membuang sisa hasil pembakaran pada mesin pembakaran dalam. Oke. Kemudian kita juga memperhatikan di PP Peraturan Pemerintah nomor 5. Di situ dijelaskan di pasal 14 bahwa sistem pembuangan sebagaimana dimaksud pasal huruf C paling sedikit terdiri atas manifold. Manifold ini adalah percabangan ya. Percabangan knalpot, kemudian ada peredam suaranya dan pipa pembuangannya. Kemudian di dalam sistem pembuangan tersebut juga harus memenuhi persyaratan. Apa itu persyaratannya? Persyaratannya adalah bahwa sistem pembuangan itu harus dirancang dan dibuat dari bahan yang cukup kuat. Kemudian arah pipa pembuangan dibuat dengan posisi yang tidak mengganggu pengguna jalan yang lain.
Kemudian juga perlu diperhatikan, asap dari hasil pembuangan juga tidak mengarah pada tangki bahan bakar ataupun roda sumbu belakang. Ya, kendaraan bermotor. Kemudian juga persyaratan yang lain untuk sistem pembuangan ini juga pipa pembuangan tidak melebihi sisi samping atau sisi belakang kendaraan bermotor. Nah, ini hal-hal yang tersebut yang harus diperhatikan bila mana kita akan memasang suatu sistem pembuangan, dalam hal ini knalpot di kendaraan bermotor. Industri menengah di Purbalingga, karena kami ada satu inovasi yang kami temukan sehingga bisa menurunkan angka kebisingan. Jadi kita uji, kemudian kita lakukan pengujian meskipun belum menggunakan LSP, Bapak Ibu. Kita uji secara laboratorium dan simulasi. Jadi dari simulasi dan uji laboratorium itu bisa menurunkan angka desibel yang sebelumnya brong, itu kita tidak buat brong. Jadi kalau selama ini UKM Purbalingga menggunakan istilahnya DB killer. Mungkin Pak Koko ya, juga ada di web BSN menyatakan memang akan produk knalpot ini akan di SNI-kan. Karena di situ ada juga statement dari pelaku industri bahwa suara ini bisa diturunkan. Pelaku industri, suara ini bisa diturunkan dengan penggunaan DB killer. Tetapi DB killer ini kalau kami kaji dari akademisi memang tidak berdampak baik untuk ke depan usia atau pemakaian untuk mesin, karena sebenarnya gas buang ini yang harusnya bisa dibuang dengan baik, tapi ada proses untuk pembalikan tekanan, jadi sebenarnya kurang, sehingga kami mengusulkan ada teknologi, ada dua teknologi Pak. Yang pertama ini sudah kami patenkan, yang kedua sedang dalam proses. Jadi dengan adanya produk ini yang nanti bisa diterapkan di industri-industri kecil dan bisa menurunkan angka kebisingan, apakah knalpot nanti yang diproduksi dengan angka desibel yang di bawah 83 tadi sudah bisa layak jalan, gitu Pak, sudah bisa legal. Terhadap tingkat kebisingannya. Untuk itu kami harapkan produk tersebut itu diuji terlebih dahulu, sehingga baik itu Kementerian Lingkungan Hidup maupun Perhubungan nanti bisa membuatkan regulasi. Apakah itu produk tersebut ramah lingkungan atau tidak? Kan seperti itu. Apakah itu nanti layak untuk diproduksi massal atau tidak? Jadi ini regulasinya itu nanti akan kita akan melakukan pengkajian dahulu terhadap produk tersebut, baru kita buatkan regulasi. Mungkin seperti itu ya Bu. Monggo Bu, mungkin ada tambahan. Iya, terima kasih Pak Bambang. Ya, alhamdulillah kita ini bisa diskusi gitu Pak. Jadi begini, saya terus terang tidak paham dengan kriteria SNI dalam hal ini produk knalpot. Ini saya kira perlu dibuat kriteria dulu. Yang dimaksud SNI itu standar nasional Indonesia ya. Maksudnya dia harus memenuhi kriteria apa? Misalnya tadi Kak Bambang di awal menyatakan endurance knalpotnya, misalnya endurance, atau siapa tahu kekuatan terhadap getaran dan sebagainya. Iya, yang seperti itu. Ataukah kriterianya memang harus ramah lingkungan? Kalau yang ramah lingkungan itu kriterianya ya tadi bisa mengendalikan emisi dan juga kebisingan. Untuk knalpot yang legal adalah knalpot yang memenuhi ambang batas emisi dan juga ambang batas polusi suara, mengacu pada Permen LH tahun 2009 nomor 7. Dari kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim Kedereka, kami dari Universitas Negeri Semarang bersama dengan
mitra kami dari CV Karya Sinar Terang mengusulkan program knalpot HPLPM High Performance Low Pollution Muffler, di mana dengan menggunakan inovasi teknologi kami bisa menurunkan angka kebisingan dari sebelumnya 82 untuk knalpot free flow atau knalpot racing menjadi sebesar 74 decibel. Oleh karena itu, teknologi ini merupakan salah satu solusi dari upaya knalpot Purbalingga agar bisa dipasarkan lebih luas. Pemasaran ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Purbalingga pada umumnya dan khususnya pada CV Mitra Karya Sinar Terang. Nah, ini adalah contoh muffler 3 roda kita. Jadi kalau yang atas itu adalah muffler untuk yang cc kecil 110 cc. Yang sebelah kiri ini adalah untuk yang 150 cc dan 200. Yang sebelah kanan ini adalah untuk yang 300 cc. Selama ini kita memang sudah mengambil sebagian roda dari muffler ini dari sumber urip. Kalau mereknya Kansai malah. Cuman akhir-akhir ini itu karena permintaan dari Kansai harganya meningkat dan perbedaan harga dengan yang kita impor dari Cina tinggi, makanya kita stop. Nah, sebenarnya muffler ini prospeknya dikerjakan di teman-teman Purbalingga besar sekali. Peningkatan kualitas produk itu juga harus diikuti dengan peningkatan daya tariknya. Jadi kalau produknya bagus, kemasannya nggak terlalu bagus, jadi mungkin akan kurang kinerjanya. Jadi kualitas produk harus ditambah dengan peningkatan daya tariknya, baik itu kemasannya, atau warna terbakarnya, atau apa. Nah, itu yang menjadi peningkatan daya tarik yang nanti outputnya akan meningkatkan pasar di dalam negeri ataupun pasar ekspor. Selain itu kita juga harus melihat sekarang kita harus karena gelombang inovasi dan literasi internet saat ini sudah luar biasa. Makanya saya tadi sampaikan kualitas peningkatan ATM amati tiru modifikasi. Jadi teman-teman IKM sekarang sebenarnya sangat mudah untuk melihat sekarang lagi tren itu apa sih, tinggal cari di Google. Jadi saya pilih IKM yang punya kebutuhan harus diambil barangnya sudah buat. Nah, makanya ada 2 cara bagaimana cara mendapatkan naik level bekerjasama dengan perusahaan besar yang memberikan PO atau membuat suatu produk yang berbeda. Seperti oke, kenapa jadi bisnis utama? Aku tak mulai coba buat yang lain deh, misalnya frame motornya Fiat, frame motor yang lain atau stangnya Fiat. Secara produksi mungkin hanya berbeda bahan bakunya, tapi proses-proses pengelasan dan lain-lain saya kira hampir mirip-mirip. Mungkin ada uji atau alat-alat yang bisa dipunyai. Di sini ada UPT logam dan logam Purbalingga yang saya kira peralatannya